mengucap syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi biarpun kita dalam keadaan online, beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini, tapi sebelum itu kita akan mulai dalam doa. Nanti hamba Tuhan Romi yang berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Di saat sore hari ini kami akan mulaikan ibadah Fresh Community kami dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan ada di setiap ibadah kami. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Biarlah urapan Allah turun ke atas dia, dan biarlah setiap kami yang memuji menyembah Tuhan dapat berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pakai kami semua pemain musik, multimedia semua yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur mulaikan ibadah di saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan nama Tuhan. Haleluya. Nafsu
firman Tuhan. Haleluya. Kau mengenal kami Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kasih Tuhan. Bapa
mau berserah pada setiap panggilan dan rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kami tahu Kau ada bersama dengan kami saat ini. Tuhan akan memberkati kami karena Kau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Dan siap memberkati kami lewat kebenaran firman. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore rekan-rekan Fresh Community dan juga Rise Generation. Kita akan sama-sama mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita masih tidak bisa berjumpa di dalam gereja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita ketika kita beribadah. Puji Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua, karena kita belum sempat berjumpa dengan semua teman-teman Fresh dan juga Rise Generation. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9. Ayat yang tidak asing bagi anak-anak muda. Ya, nasihat bagi pemuda-pemudi. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Puji Tuhan. Nah, masa muda, rekan-rekan sekalian ya, masa muda itu adalah sebuah periode transisi dari masa kita kanak-kanak atau masa anak-anak menuju kepada masa di mana orang mencapai kedewasaan. Nah, saya akan katakan bersama bahwa di waktu ini adalah waktu di mana seseorang itu memiliki perkembangan yang sangat pesat akan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya pemikiran yang abstrak, ya. Saya katakan tadi masa atau fase di pada orang muda ini adalah masa di mana sebenarnya perkembangan daripada pemikiran daripada orang atau manusia itu ya sebenarnya sangat pesat, tetapi di hal-hal yang abstrak, belum jelas untuk terlihat. Nah, sebenarnya orang sedang mencari jati dirinya. Nah, masa ini juga adalah masa di mana kuat sekali orang muda ini atau manusia ini punya sesuatu yang sangat kuat, keinginan diri untuk bisa mandiri. Nah, beberapa kali ketika saya dekat dengan anak muda, ada sedikit hal-hal yang mungkin mereka sharing dan rata-rata mereka ingin menyatakan bahwa mereka mau menunjukkan bahwa mereka itu bisa mandiri, ya. Nah, kalau kita melihat di masa itu, ya di masa maksudnya saya di masa orang-orang muda ini berada, adalah masa yang paling menonjol di situ dari seseorang itu adalah kekuatannya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, Amsal Sulaiman pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 katakan, hiasan orang muda itu adalah kekuatannya dan keindahan orang tua adalah uban. Alkitab udah bilang begini, bahwa hiasan orang muda itu adalah kekuatannya. Kalau dalam sebuah apapun ya, misalnya hiasan itu kan aksesoris. Kalau kita punya handphone, maka hiasannya itu aksesorisnya. Nah, biasanya itu adalah sesuatu yang menarik, makanya disebut hiasan. Kalau tidak menarik ya bukan hiasan, tetapi kalau dibilang itu adalah hiasan berarti itu adalah sesuatu yang menarik. Nah, Amsal katakan hiasan orang muda adalah kekuatannya. Bahwa yang menarik dari orang muda itu, yang bisa dibanggakan, yang terlihat, yang menonjol dari seorang muda itu adalah kekuatannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti kekuatan di sini akan merupakan sebuah keunikan dari orang muda. Nah, makanya saya akan katakan sore hari ini tidak heran kalau orang muda itu sangat senang bereksplorasi. Nunjukin bahwa dia itu punya sesuatu yang bisa diperlihatkan. Mungkin menunjukkan juga dan mencoba untuk hal-hal yang biasanya suka yang pada tantangan. Nunjukin bahwa dia punya kekuatan ya. Lalu juga pada masa-masa seperti ini mereka juga menjadi orang-orang yang tidak mau kalah. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa sebenarnya mereka punya kekuatan. Tapi perhatikan dengan baik, dari semua yang saya sudah jelaskan tadi, kitab Pengkhotbah memberikan peringatan yang sangat keras untuk orang muda.
untuk waktu atau fase daripada orang muda. Ketika orang muda tidak menyadari, ketika mereka tidak aware, ketika mereka tidak waspada, maka mereka hanya akan dikatakan tadi di ayat itu, mereka bersukaria. Mereka terbuai dengan keadaan yang saya jelaskan tadi, yang berpusat kepada kekuatan mereka yang menonjol itu. Lalu ada kecenderungan karena mereka menuruti keinginan hati. Bahkan ayat itu katakan bicara tentang keinginan hati itu, bicara tentang apa yang menurut mereka baik. Apa yang mereka rasa baik. Apa yang mereka rasa terbaik, yang mereka suka, mereka turuti, itu keinginan hati. Dan juga dikatakan di situ mereka melihat dari apa yang mereka pandang. Ya. Bahaya sekali kalau ternyata hati ini tidak bisa, kenapa tadi dikatakan menuruti keinginan hati. Ya. Kenapa saya katakan ini berbahaya? Teman-teman, hati itu bukanlah sebuah dasar atau fondasi yang bisa kita pegang untuk menjadi sebuah acuan. Hati itu mudah banget berubah. Setuju? Hari ini berapa banyak orang pasangan saling mengasihi. Tapi begitu terjadi sedikit aja, bukan lagi sayang tapi benci. Betul kan? Hati itu gak bisa dijadikan dasar. Itu sebabnya di sini dikatakan orang muda itu mereka turuti keinginan hati. Nah bayangin kalau hidup kita menuruti apa yang dikatakan tentang hati ini yang tidak bisa dijadikan fondasi atau dasar yang kuat, mau jadi apa hidup ini? Saya ingin katakan bersama-sama, lalu yang lain lagi dicatat dalam ayat ini adalah disinggung oleh pengkhotbah di sini, yang diikuti oleh orang muda itu adalah pandangan mata. Pandangan mata berbicara tentang apa yang dilihat. Apa yang dilihat oleh orang muda, pandangan mata. Apa yang mereka anggap dari penglihatan mereka itu adalah sesuatu yang baik. Padahal sekali lagi, sama seperti hati, mata juga nggak bisa dijadiin dasar. Pegangan untuk kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena seringkali yang dipandang oleh mata kita juga salah. Di dalam Alkitab ada contoh yang kita tahu persis bahwa Lot itu memilih sesuatu yang salah karena ikut pandangan mata. Betul ya? Nabi Samuel waktu disuruh Tuhan untuk pergi ke keluarga daripada Isai, yang dia lihat adalah saudara-saudaranya Daud yang gagah-gagah, yang tegap-tegap, yang akan dilantik atau diurapi menjadi raja. Mata dia sepertinya gak salah melihat postur. Tapi sekali lagi Tuhan bilang bukan masalah di mata. Istri Lot juga sama. Karena pandangan mata yang salah, dia menoleh ke belakang. Berbicara tentang pandangan mata, kita tahu bersama bahwa dia harus bayar mahal dengan menjadi tiang garam. Jadi sekali lagi baik hati maupun mata itu tidak bisa dijadikan sesuatu dasar untuk kita jadi patokan kita untuk apa yang kita perbuat. Itu sebabnya kembali ke kitab pengkhotbah tadi ya, di situ ada peringatan keras. Tetapi ketahuilah, ayat itu tadi katakan, bahwa karena segala hal ini, sekali lagi saya ulang, karena segala hal ini adalah yang saya jelaskan di atas tadi, di mana engkau bersukaria dan mengikuti keinginan hati dan pandangan matamu, maka Alkitab katakan Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saya tidak lagi menakut-nakuti anak-anak muda. Ya karena saya pernah muda dan saya tidak suka untuk diancam-ancam. Tetapi ini ayat adalah sesuatu peringatan keras. Dengar baik-baik bahwa karena segala hal ini maka Allah akan membawa engkau pengadilan. Ke pengadilan. Kelengahan kita akan masa muda yang ditandai dengan kekuatan sehingga kita terbuai dan melupakan untuk tetap waspada. Tapi di sini dikatakan tidak bisa membuat kita terhindar dari kerasnya dan kuatnya pengadilan Tuhan. Kita akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Pengkhotbah mengingatkan bahwa kita pasti akan dibawa ke pengadilan Allah. Ini bicara soal setiap kali, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita buat, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Anak-anak muda, engkau mungkin ada di dalam fase yang saya katakan tadi memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh seperti kami, usia seperti kami. Tapi ingat baik-baik, Alkitab katakan karena segala hal itu. Yang dimana kita nggak aware, kita nggak waspada. Dengar baik-baik, kekuatanmu,
kehebatanmu tidak akan pernah bisa meluputkan engkau dari pengadilan Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, itu sebabnya masa muda adalah waktu yang sangat penting untuk menentukan apa yang akan diisi oleh seseorang untuk kehidupan di depannya. Satu ayat saya ingin kita baca bersama-sama dalam Amsal, pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oleh sebab itu dengar baik-baik, sangat penting bagi orang muda untuk memperhatikan bagaimana dia mengisi atau bagaimana dia membentuk hidupnya, karena itu akan berdampak sampai ke ujung hidupnya. Lagu kita tadi sebelum khotbah, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apa yang kita lakukan sekarang, sekali lagi, itu akan membentuk kita. Bagaimana kita mengisi dan membentuk hari-hari yang ada di depan kita. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, atau saya bagikan pada sore hari ini sebagai bahan perenungan bagi anak muda. Untuk dia bisa mempersiapkan diri, bagaimana dia mengisi atau dia membentuk hidupnya. Dan ini sangat tepat karena kita masih di awal tahun. Ya, supaya nanti di tahun 2021 ini kita menjalaninya, anak-anak muda menjalaninya dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Maafkan saya berkhotbah di awal dengan agak keras pada sore hari ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu sebagai orang muda supaya kita aware atau waspada. Yang pertama, saya mengajak kita untuk melihat keberadaan daripada orang muda. Teman-teman, orang muda itu ya, saya ingin bagi yang pertama ini, orang muda itu maaf gak enak didengar. Kurang pengalaman. Orang muda itu ada di dalam posisi kurang pengalaman dan kurang pengetahuan. Coba lihat, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kalimat ini adalah kalimat daripada Salomo. Waktu dia nulis itu dia sudah jadi raja karena dia katakan hambamu ini yang menggantikan, engkau angkat menggantikan ayahku. Artinya dia sudah pada posisi raja. Tapi Salomo sadar betul siapa dirinya. Dia tulis di situ, dia katakan masih muda untuk bisa menggantikan ayahnya Daud. Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa sampai hari ini. Keberadaan tokoh Raja Daud ini di Israel itu luar biasa. Penghargaan, kenang terhadap Daud itu luar biasa. Dari Daud kepada Salomo ada sebuah jarak yang begitu jauh untuk orang menjadi bandingan ketika Salomo pertama kali menggantikan Daud. Saya bisa memahami saat itu apa yang dialami oleh Salomo. Karena kami pun mengalami hal yang sama. Ketika harus menggantikan menjadi gembala di tempat ini ya. Dari gembala kita yang lama, Papi ya. Dengan kalibernya dia seperti itu dan kami harus menggantikan. Itu tidak mudah. Walaupun usia kami tidak semudah Salomo. Tapi perhatikan Salomo sekali lagi sadar betul siapa dirinya untuk menggantikan ayahnya yang luar biasa. Itu sebabnya dia katakan hal ini. Aku belum berpengalaman. Aku masih, bahwa dia katakan pengetahuan yang aku miliki itu belum banyak tentang berpolitik, tentang kerajaan. Itu sebabnya dia tulis seperti itu. Nah bagaimana dengan kita sekarang orang-orang muda? Seringkali kita nggak sadar akan hal ini. Atau bahkan kadang-kadang kita menganggap bahwa kita ini lebih hebat daripada orang tua. Berapa banyak kita tidak akan mendengar nasihat atau masukan daripada orang-orang yang lebih tua dari kita karena kita rasa bahwa pengetahuan kita lebih dari mereka. Bahkan kita merasa bahwa pengalaman kita tahu apa, lebih tahu aku. Hei, jangan macam-macam. Alkitab mencatat orang muda, perhatikan baik-baik. Keberadaanmu, waktumu di umurmu ini, kau harus bisa menerima bahwa orang muda itu kurang pengalaman. Mari katakan sendiri kepada dirimu Pak pada sore hari ini. Aku kurang pengalaman.
Harus akui, kita harus menyadari bahwa keberadaan orang muda itu adalah orang-orang yang kurang pengalaman. Dan perhatikan baik-baik, hal ini menjadi sangat penting. Kita orang muda, kita tahu dan sadar kita ini kurang pengalaman dan masih kurang pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Supaya kita mau menggali lebih banyak lagi. Nah, sikap inilah yang membawa kita untuk bisa mengisi waktu muda kita dengan tidak salah. Amsal 1 ayat yang keempat, satu ayat lagi dalam Amsal 1 ayat keempat. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, ayat ini bilang lagi, di sini jelas-jelas untuk memberi kecerdasan, juga memberikan pengalaman dan pengetahuan kebijaksanaan pada orang muda. Karena memang orang muda itu keberadaannya. Kalian suka atau tidak suka, saya harus berkata, kurang pengalaman dan masih kurang pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita belajar agar pengalaman kita ini bertambah atau pengetahuan kita bertambah? Saya mengajak kita mengingat tokoh Yosua. Dalam kepemimpinan Yosua, di akhir daripada kepemimpinannya, bahkan setelah dia tidak ada, dicatat dalam Alkitab, kita bisa belajar bahwa selama hidup Yosua dan tua-tua daripada orang Israel, bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika Yosua dan juga tua-tua itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, maka orang Israel ini tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saya pernah khotbahkan, ini sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang sangat menyedihkan keadaan seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Saya ingin katakan bahwa terjadi yang seperti ini karena antara generasi tua dan generasi muda ada gap, ada jarak. Anak-anak muda tidak terlalu suka dengan generasi di atasnya. Mereka merasa bahwa nggak cocok, nggak masuk di akal nih pemikiran dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, untuk soal pengetahuan dan pengalaman, kita yang muda harus belajar dari yang tua. Alkitab katakan tentang pembajak itu ya. Bapak Gembala pernah menyampaikan ini. Ada lembu yang muda, ada lembu yang tua. Lembu yang muda punya kekuatan, tapi lembu yang tua punya pengalaman. Ketika bisa bekerja sama, ketika tidak ada gap, tidak ada jarak, maka ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur hari ini saya bisa jadi seperti ini ya. Salah satunya kalau saya boleh bagi adalah saya termasuk orang yang senang belajar dari orang yang lebih tua. Hobi saya dari kecil bukan kepo, tetapi paling hobi itu duduk di dekat papi, ya, dengar kalau dia lagi ngobrol dengan teman-temannya, bukan nguping untuk bergosip, tidak. Tapi dengar pengalaman mereka, kalau mereka cerita tentang pengalaman dalam pelayanan, wow, itu harta yang luar biasa. Nggak dapat kita mau beli itu dimanapun, kita tidak bisa dapat juga di sekolah. Tapi seringkali kita nggak mau dekat dengan orang tua kita adakan gap. Padahal itu adalah waktu. Kita nggak pernah tahu kita punya waktu berapa lama ada di orang tua kita. Ada di senior-senior kita untuk mendengarkan kisah mereka, pengalaman mereka yang akan menjadi modal buat kita. Teman-teman, rekan-rekan perhatikan baik-baik. Alkitab katakan juga, firman Tuhan dalam firman Tuhan pernah dibilang begini. Biarlah itu dikatakan atau diberitahukan berulang-ulang turun-temurun tentang kebenaran firman Tuhan. Ini kan berbicara tentang percakapan. Itu sebabnya kalau kamu masih punya waktu banyak dengan orang-orang yang lebih senior, apalagi kepada orang tua dan lain sebagainya, pakai waktu. Supaya kita bisa menambah pengalaman kita, menambah pengetahuan kita. Dan firman Tuhan dikatakan begini ya, secara turun-temurun. Artinya kita memiliki modal untuk ke depan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu kita waspadai dan kita tahu bersama kita sadari adalah orang muda itu perlu diberi peran. Orang muda perlu diberi beban tanggung jawab. Ini gak ada yang enak sore hari ini. Saya jamin firman Tuhan gak ada yang enak. Tetapi ini adalah sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sepanjang tahun 2021. Yang kedua, selain yang pertama tadi orang muda itu tidak berpengalaman, kurang berpengalaman dan kurang berpengetahuan. Yang kedua, orang muda perlu diberi peran atau beban tanggung jawab. Coba buka satu ayat, Ratapan pasal yang ketiga ayat 27. Ratapan 3 ayat 27.
adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Adalah baik untuk orang muda memikul kuk. Kuk berbicara tentang beban. Hari ini saya mau bicara, kita perlu sebagai orang muda memikul beban tanggung jawab. Bukan mau hidup sebagai orang muda yang hanya happy-happy gitu ya. Maunya kita happy-happy dan yang lain kita gak mau pikirin. Firman Tuhan memberikan satu obat penawar yang luar biasa di dalam soal pemikiran anak muda yang kadang hidupnya itu pemikirannya idealis banget. Bahkan juga pemikirannya itu adalah pemikiran yang kadang-kadang liberal. Maunya bebas. Obat penawarnya gak ada lain. Mereka harus dikasih kuk. Mereka harus dikasih beban. Belajar untuk menghandle sebuah situasi yang sulit. Nah, saya sangat tidak setuju kalau ada orang tua yang selalu memberikan kemudahan kepada anaknya. Dengan alasan, oh zaman kami dulu susah. Aku gak mau lihat anakku susah. Siapa bilang kita mau lihat anak kita susah? Saya juga orang tua. Saya punya 2 anak. Saya juga mengasihi mereka. Kalian jangan ajari, saya sangat mengasihi mereka. Tapi itu bukan berarti bahwa saya akan mengkondisikan segala sesuatu. Membuat anak itu jadi tidak punya tanggung jawab. Tidak punya beban sama sekali dan mereka happy-happy. Saya suka bilang begini sama teman saya. Saya adu pandangan dan pemikiran. Kalau untuk hidup senang, anak tidak perlu diajarin. Mereka pasti bisa. Tapi untuk hidup susah mereka harus belajar dan dilatih. Bukan berarti bahwa saya berharap atau mengimani anak saya akan hidup susah. Tidak. Tetapi mereka harus dilatih untuk mereka kuat dalam segala kondisi. Perhatikan dengan baik ya. Banyak juga orang tua yang punya anak dan merasa bahwa anak-anak itu harusnya mengalami sesuatu yang enak saja dan tidak dilatih untuk belajar memikul kuk. Saya katakan begini, satu kali nanti ada waktu di mana saya tidak akan bisa bersama-sama dengan anak-anak itu. Dan waktu itu kalau mereka tidak terlatih dengan kuk yang dipasang, mereka tidak akan pernah bisa menghandle situasi sulit. Nah teman-teman, kita perhatikan di sini. Jadi kalau ada sekarang di antara kalian, ya, yang kalau tugasnya dibikin mamamu, apalagi sekarang daring dari rumah, minta dibantu kalau ulangan mama yang cari jawabannya apa kalian tinggal jawab, hati-hati. Ini gak benar, ini salah. Kalian harus dilatih untuk bisa punya tanggung jawab, memikul beban. Harus punya peran, kalian sebagai apa sekarang. Nah saya melihat salah satu lagi yang lain. Kalau ada anak yang dari kecil dia selalu dipuji-puji orang tuanya, digembar-geborkan, dibanggakan. Biasanya waktu besar dia gak banyak bisa lakukan sesuatu. Tetapi anak yang dilatih oleh orang tuanya untuk mereka tetap tough itu ya, kuat gitu. Dia yang berhasil. Ya, makanya kalau ada orang tua kalian yang cukup keras, kalian bersyukur. Karena itu akan melatih kalian. Nah kita perhatikan baik-baik di sini ya. Kita harus terlatih menjadi orang-orang yang perlu diberikan satu peran ataupun beban untuk bisa bertanggung jawab. Perhatikan ya, kadang kita salah memandang kesulitan itu sebagai sesuatu yang negatif. Padahal kadang kesulitan justru membentuk dan membawa kita pada level yang lebih tinggi. Berapa banyak justru ada momen-momen yang sulit, bahkan kegagalan, itu justru membawa orang-orang muda pada hal yang jauh lebih baik. Misalnya kalian gagal masuk universitas yang kalian tuju, harusnya momen itu dipakai untuk kalian bisa lebih lagi berjuang untuk hal yang lebih baik. Atau misalnya dalam keadaan yang sulit kalian interview dalam sebuah pekerjaan dan ditolak. Harusnya momen itu membuat kalian belajar bagaimana caranya supaya aku menjadi lebih baik dan aku bisa diterima. Jadi jangan selalu kalau hal-hal yang sulit kalian bilang nasib. Nah, justru hal itu akan melatih kalian kepada level yang lebih tinggi dan melatih kalian untuk menjadi lebih kuat. Termasuk kalau kalian ditolak oleh orang yang kalian lagi PDKT. Jangan langsung down. Ketawa semua di sini yang ini.
kayaknya punya pengalaman. Itu bukan akhir. Tetapi itu akan melatih kalian untuk tahu bagaimana mengeksplor diri kalian menjadi lebih baik. Katakan amin. Yang ketiga. Oke, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Apa yang harus ada di dalam anak muda yang kita harus lihat? Yuk kita buka sama-sama di dalam Yeremia. Yeremia pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 sampai 8. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 8. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah kita lihat di sini ya, seringkali kita ada dalam situasi seperti yang ada dalam dirinya Yeremia saat itu. Situasi orang muda yang ada dalam diri orang muda seringkali begini. Belum apa-apa sudah ngerasa minder. Aku gak bisa itu. Aku gak mampu dan lain sebagainya. Ini adalah pemikiran atau pemandangan yang salah. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Ini pemikiran atau pandangan yang salah. Tuhan tidak mau kita seperti ini. Di mana kita memandang rendah diri kita dan merasa kita tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan dan rancangkan untuk kita. Yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita perhatikan, ya seringkali kita kan kayak begitu. Dan ini jelas tidak baik. Tuhan katakan tidak, jangan takut, aku menyertai engkau. Berapa banyak kali engkau karena kegagalan mungkin dengan situasi yang sulit dan merasa aduh udah gak bisa, salah. Hari ini dengar baik, anak muda dengar baik-baik. Jangan kondisi kemudahan kita membuat kita menjadi tidak menganggap ada kemampuan. Karena Allah sudah siapkan yang terbaik. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik, kemampuan yang terbaik, memperlengkapi kemampuan yang terbaik untuk dalam hidup kita. Amin. Kedua, situasi ini bisa terjadi sebaliknya. Tadi di dalam Yeremia dia itu minder. Tapi ada juga di masa anak muda dia punya pandangan bukan minder terhadap dirinya, tetapi sekarang kebalikannya. Dia justru punya sikap yang superior. Ngerasa aku bisa, kecil itu. Aku bisa ini, aku bisa ini. Sehingga dia menjadi orang yang pede abis ya. Nah ini juga yang merasa diri bahwa dia lebih dari orang lain. Dia semua dia bisa lakukan. Ya. Sikap dan pandangan seperti ini pun salah. Allah juga tidak mau. Jadi Tuhan tidak mau kita menganggap remeh diri kita, memandang rendah diri kita. Tetapi Tuhan juga gak mau kita terlalu pede banget. Karena terlalu seperti itu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah ini semua ada di diri dan waktu orang muda. Itu sebabnya kita harus belajar. Kedua sikap ini yang saya katakan tadi tidak benar. Tetapi sebenarnya yang harus kita miliki adalah kita harus bisa menempatkan diri kita. Bagaimana kita harus bersikap dan menilai tentang diri kita. Nah saya percaya ketika hal ini benar dalam kita memandang tentang diri kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita dapat melakukan hal-hal besar. Katakan sama-sama, hal-hal besar. Hal-hal besar ketika kita tahu. Di waktu muda ini kita bisa bijaksana untuk memandang diri kita dengan cara pandang Tuhan. Tidak memandang diri kita minder ataupun tidak memandang kita secara superior. Tapi kita tahu keberadaan kita karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman tim memuji boleh naik. Mari. Masuk tahun 2021 ini. Ya, saya tadi katakan khotbah saya hari ini tidak enak didengar. Tapi biarlah yang gak enak ini, kadang-kadang obat yang pahit itu justru adalah sesuatu yang sangat berguna. Kita akan masuk tahun 2021 ini ya, dengan keyakinan dan juga pandangan yang benar sebagai orang muda. Bukan seperti yang pengkhotbah tadi katakan. Yang mereka bersukaria dan menganggap semuanya enjoy dengan kehidupannya. Mereka boleh beria-ria, bersukaria dalam keadaannya. Pada masa mudanya menuruti keinginan hati. Menuruti keinginan pandangan mata mereka. Tapi pengkhotbah bilang dan ketahuilah. Karena semua hal itu akan membawa
kepada pengadilan Allah. Hari ini Tuhan yang tahu bagaimana keberadaanmu. Kadang-kadang kita sendiri gak tahu keberadaan kita nih kayak mana. Kita nyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ceritaku. Saya katakan tadi, masa muda adalah masa transisi dari anak-anak menjadi orang dewasa. Di masa ini ada perkembangan yang begitu pesat, satu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya abstrak. Mereka gak ngerti siapa diri mereka dan coba untuk mencari jati diri mereka. Dan karena keunikan mereka dari sisi kekuatan sering kali melupakan hal-hal yang saya katakan tadi. Tapi hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang bijak dan tahu bahwa kita masih kurang pengalaman. Artinya kita perlu banyak belajar pengalaman dari senior kita, orang tua gitu. Kita masih kurang pengetahuan, kita harus belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa sebagai orang muda, ya, kita perlu diberikan peran. Mari sekarang cari, sepanjang tahun 2021 ini apa yang harus aku lakukan? Beban apa yang harus aku belajar? Apa yang harus aku berani untuk ambil dan latih diriku untuk bisa di situ. Engkau baru akan berkembang, engkau baru akan upgrade, engkau baru akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita bisa memandang diri kita dengan cara pandang Tuhan yang benar. Tidak memandang dengan minder, juga tidak berlebihan. Tapi kita tahu apa yang Tuhan mau. Mari nyanyikan kembali pujian ini bersama-sama. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, Dia tahu cerita kita dari awal, dari sebelum kita dilahirkan, bahkan sampai akhir Dia tahu. Terima kasih Tuhan. Masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sebagai orang-orang muda, kita ada di waktu yang saya katakan tadi, waktu transisi. Bagaimana engkau mengisi dan membentuk waktu dan hidupmu saat ini, itu menentukan dan berdampak sampai di akhir hidup kita. Mari sama-sama pengkhotbah dengan keras memberikan peringatan bahwa semuanya ini akan membawa engkau kepada tahta pengadilan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan, sekali lagi saya katakan, harus bisa kita pertanggungjawabkan. Mari bertanggung jawab
untuk hidup yang Tuhan beri kepada kita. Mari belajar untuk bertanggung jawab untuk waktu yang Tuhan beri kepada kita. Dia yang paling tahu cerita kita, dia yang paling tahu tentang hidup kita. Jangan melihat pengalaman, jangan lihat situasi sekitarmu, jangan lihat apa yang menjadi ketakutan. Tapi lihat kepada setiap rancangan Tuhan dan amin nih, percayai bahwa selalu yang terbaik Tuhan sudah beri bagi kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku dan ku berharap diri aku hidup kami di waktu kami sekarang sebagai orang muda. Kami tahu ujungnya Tuhan. Akhir daripada semuanya, kami tahu kami akan hidup dengan begitu luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kami tahu bertanggung jawab, kami tidak beria-ria dan kemudaan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak hanya mengikuti apa yang ada dalam hati kami dan pandangan kami. Maka kami tahu ketika kami harus bertanggung jawab menghadap kepada Tuhan, kami didapati tidak salah. Terima kasih untuk kebenaran ini. Kami akan melangkah di sepanjang tahun 2021 ini dengan kebenaran Tuhan. Mengajar kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran ini memperlengkapi kami untuk menjadi anak-anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan menggenapi semua rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih. Memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Memberkati kami semua di sekolah kami, di kuliah kami, di pekerjaan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan menolong, melindungi dan membela serta memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita terima berkat Tuhan dengan bersyukur di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Akan diadakan seminar tanggap darurat menghadapi COVID-19 pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live via Zoom dengan pembicara Dr. Lothar Mattheus MV Silalahi SPN dari Yogyakarta. Pendaftaran gratis. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seminar ini, dapat mendaftarkan diri via WA pada nomor yang sudah tertera pada layar. Tuhan memberkati.